berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terhelai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh Radio Swiba Karanganyar, yang pada sore hari ini, Sabtu 11 Juli 2020, diisi oleh Komisi Dewasa GKJ Karangpandan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh menyaksikan acara ini, Mimbar Agama Kristen ini melalui YouTube GKJ Karangpandan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita belajar untuk mengenal akan firman Tuhan, kita akan awali dulu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap anugerah keselamatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertemu dan berkumpul pada sore hari ini. Meskipun kami tidak bisa berkumpul secara fisik Tuhan, namun kami boleh bertemu untuk bersama-sama belajar Bapa, mengenal akan firman-Mu pada sore hari ini melalui siaran Radio Swiba di Kabupaten Karanganyar. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada sore hari ini kami boleh belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama yang penuh kasih Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kitab Matius 12 ayat yang 20 sampai 21. Matius 12 ayat 20 sampai 21 yang demikian bunyi firman-Nya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini kita boleh beri judul Terus Berharap pada Kuasa dan Kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang tikus yang diteliti oleh seorang ahli, di mana tikus itu dimasukkan ke dalam bejana. 2 ekor tikus dimasukkan dalam satu bejana dan satunya lagi juga dimasukkan dalam bejana. Satu tertutup rapat tanpa mendapat cahaya, sedangkan yang bejana satunya diberikan secercah lubang untuk diusahakan agar sinar itu bisa masuk. Diamati, tikus yang ada dalam bejana yang tertutup itu, yang gelap, dia hanya bertahan dalam beberapa menit.
Tetapi tikus yang melihat ada cahaya yang pada bejananya dibuat lubang supaya masuk cahaya, dia terus berjuang, terus bergerak, berusaha untuk menggapai cahaya itu. Saudara yang terkasih, ini sebuah perumpamaan bahwa ketika kita melihat secercah cahaya, itu merupakan sebuah harapan bagi kita. Maka kita terus berjuang, kita terus belajar untuk menggapai cahaya itu, untuk mencapai harapan itu, sehingga perjuangannya untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya itu akan dia usahakan. Tetapi bagi tikus yang berada dalam bejana yang tertutup rapat gelap gulita, dia tidak menemukan cahaya apapun. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang telah kita baca dan dalam Matius 12 ayat 20 tadi, ketika kita patah harapan, ketika seakan-akan harapan kita, cahaya kehidupan kita seakan padam, namun ketika membaca apa yang difirmankan Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah berputus asa, kita terus bersemangat untuk mencapai, untuk terlepas dari setiap beban yang ada pada kita. Apalagi saudara yang terkasih, di dalam masa ini kita menghadapi pandemi Corona yang sudah berjalan mulai dari bulan April sampai sekarang, dari bulan Maret sampai sekarang. Kita berada dalam sebuah suasana keadaan di mana ketakutan, kekhawatiran itu selalu menghantui hidup kita. Namun Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita patah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita padam. Semangat itu harus tetap kita nyalakan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita menghadapi setiap persoalan yang masing-masing orang memilikinya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini saya bersama dengan dua orang saudara terkasih saya, Ibu Larasati dan Bapak Joko Rusdianto, yang kami yakin bahwa kedua saudara terkasih ini dan juga Bapak Ibu semuanya mengalami setiap problem atau permasalahan. Nah, untuk Ibu Laras mungkin pernah menghadapi suatu permasalahan yang hampir saja memadamkan harapan, tapi adakah semangat yang membangkitkan untuk kita belajar itu? Iya Bu, kalau setiap dalam sisi kehidupan saya pribadi, saya juga mengalami banyak cobaan, banyak rintangan, tapi saya selalu diingatkan bahwa ada harapan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, sehingga setiap permasalahan dan cobaan yang ada tidak membuat kami untuk semakin melemah, tetapi kami ingat dengan harapan yang luar biasa yang bersumber dari Tuhan Yesus itu membuat semakin semangat, membuat kami semakin yakin bahwa kami akan bisa melewati semua rintangan, semua problem, semua cobaan yang ada, sehingga semakin kuat untuk menghadapi semuanya itu. Dan satu pengharapan itu yang membuat kami untuk yakin bahwa akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, dan semakin mendekatkan kami kepada iman kepada Tuhan. Demikian Bu Ki. Ya, terima kasih Bu Laras. Demikian Bapak Ibu apa yang menjadi pengalaman hidup Bu Laras, dan mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu semua, bahwa setiap pribadi itu memiliki persoalannya. Bagaimana dengan Bapak Joko Rusdianto? Terima kasih Bu Ki. Kalau saat ini kita semua dalam masa pencobaan yang begitu berat untuk kehidupan kita, khususnya untuk iman kita. Cobaan yang besar yang kita alami saat ini, sudah 3 bulan kita tidak beribadah di gereja, tapi itu semua tidak memberikan semangat kita kendor. Kita semua masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing, dan itu justru malah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semua tahu bahwa pandemi ini begitu berat yang kita alami, tapi pandemi ini justru malah semakin mendekatkan kita kepada Tuhan,
selalu kita pasrahkan kehidupan kita. Sewaktu-waktu kita masih bisa berdoa, minta pengharapan yang daripadanya, supaya pencobaan pada saat ini segera sirna. Marilah kita bersama-sama untuk bangkit, semangat, sehingga pandemi ini akan segera hilang dari muka bumi ini. Terima kasih Bu Ki. Demikian tadi Bapak Ibu pengalaman dari Pak Joko dan Bu Laras di dalam menghadapi persoalan hidupnya. Mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi Bu Laras, terkadang kita sudah berdoa, sudah mendengarkan banyak nasihat dari teman, mungkin dari Bapak Ibu gembala kita. Namun sebagai manusia, kadang kita juga memiliki perasaan ragu, putus asa dalam menghadapi persoalan itu. Nah, dalam hal tersebut apa yang dilakukan oleh Bu Laras dan Pak Joko ketika kita berada di ambang keraguan-raguan akan harapan di dalam menghadapi persoalan? Ya Bu Ki, pasti dengan kejujuran bahwa juga pernah merasakan putus asa, merasakan tidak berpengharapan. Seperti yang Ibu Ki katakan tadi, ketika kita cari pengharapan tersebut, langkah yang saya ambil adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui mendengarkan seminar-seminar tentang kerohanian Bu Ki, atau kadang juga melalui pujian. Pujian itu juga dengan kita ikut memuji, dengan meresapi setiap pujian tersebut, terkadang malah memberi kita penguatan. Nah, di sini juga berdoa Bu Ki, tidak pernah putus kalau setiap pengharapan yang kita inginkan atau kita pikirkan baik buat kita, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, dan meyakini bahwa Tuhan itu ternyata mempunyai harapan yang lebih baik lagi dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita saat ini berpikirnya pinginnya hal A, tapi ternyata Tuhan menjawabnya dengan hal B, dan dari setiap itu kita meresapi, kita merasakan mungkin itu memang sudah terbaik buat kita Bu Ki. Jadi tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, kalau Pak Joko? Sebagai manusia, kita pernah mengalami kegagalan. Bahkan sering sekali saya pribadi mengalami kegagalan. Di dalam pekerjaan, di dalam bersosial, di dalam berkeluarga, itu kita sering mengalami kegagalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan di dalam pekerjaan sehari-hari yang selalu kita lakukan, kita masih jauh dari harapan yang diminta oleh perusahaan yang kita ikuti. Tetapi semua itu kita masih punya harapan untuk kehidupan kita. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita punya iman, kita punya Tuhan Yesus. Kita harus selalu kita berikan apa yang menjadi permasalahan kita. Kita berdoa, minta penguatan iman kita, sehingga harapan yang belum tercapai akan segera terjawab. Itu dari pengalaman dari saya. Terima kasih. Iya. Demikian tadi Bapak Ibu tentang apa yang harusnya kita lakukan ketika kita terpuruk, ketika kita hampir putus asa. Kalau Bu Laras tadi membangkitkan dengan di dalam doa, di dalam persekutuan, dengan pujian. Pak Joko juga dengan semangatnya untuk menyelesaikan setiap persoalan. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu, bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh padam dalam semangat
untuk menyelesaikan, menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti bacaan pada hari ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus berkenan untuk memelihara buluh yang patah dan sumbu yang hampir padam. Manusia yang kondisinya lemah dan rendah, yang sifatnya selalu selalu ingin dilindungi, ingin mencapai apapun yang menjadi keinginannya. Namun kadang kita juga tidak tercapai apa yang menjadi keinginan, sehingga menyebabkan kita kadang menjadi putus asa dan putus harapan. Tapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan dibuang, kita tidak akan direndahkan, kita akan diangkat karena kita percaya Tuhan memelihara kita yang lemah. Karena memang sebagai manusia kita itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang mudah untuk berputus asa, mudah untuk mengeluh. Tapi Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Manusia senantiasa ingin terpenuhi semua harapannya, semua keinginannya. Namun apa yang menjadi keinginan kita itu belum tentu itu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, kita menghadapi problema, jangan kita langsung menyalahkan Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak menyayangi kita. Apa yang menjadi keinginan saya tidak pernah dipenuhi, sehingga kita menjadi ngelokro, kita menjadi patah semangat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan itu melepaskan tangan kasih-Nya bagi kita, maka kita akan sungguh sia-sia pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kita terus beryakin, percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa apa yang menjadi harapan kita, menjadi pengharapan kita akan tercapai jika kita terus bersandar di dalam nama yang penuh kasih, dalam nama yang kuasanya sungguh luar biasa memelihara hidup kita. Sekali lagi, seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 20-21. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah, karena yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita, Dia tak relakan segala salahnya. Dia di salib tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipadamkannya, takkan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang rahasia takkan dipadamkannya, takkan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih pada sore hari ini Engkau telah menyertai kami Bapa di dalam belajar firman-Mu melalui
siaran mimbar agama Kristen di Radio Swipa Kabupaten Karanganyar. Biarlah apa yang boleh kami terima pada sore hari ini Bapa, menjadikan kami untuk terus bertekun akan kuasa kasih-Mu. Kami boleh percaya dan terus bersandar akan kasih karunia yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh percaya bahwa setiap persoalan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah melepaskan tangan kami dari kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini bangsa dan negara kami Bapa menghadapi pandemi corona. Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin kami, melalui tim kesehatan bangsa dan negara kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka. Mereka akan terus membantu, melepaskan kami ya Bapa, karena campur tangan-Mu di dalam setiap persoalan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa, dan kami terus berharap akan kasih dan karunia-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Jadi seakan kasih gambarnya, sungguh terlalu indah bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala salahnya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang tertular takkan dikatakannya, datang jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pujas takkan dipadamkannya, datang jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.